Siapa sih sebenarnya Yesus Kristus itu? Mungkin kita semua pernah dengar namanya ya, tapi pertanyaan tentang siapa dia sesungguhnya itu sudah jadi perdebatan ribuan tahun. Keberadaannya sebagai tokoh sejarah itu jarang sekali diperdebatkan. Tapi identitasnya, nah itu dia inti dari semuanya. Yuk kita telusuri bareng-bareng klaim-klaim luar biasa yang dibuat oleh dan tentang dia. Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Terus, kita akan gali lebih dalam, kenapa anggapan kalau dia itu hanya seorang guru yang baik mungkin kurang pas. Tentu saja kita akan lihat buktinya dari Alkitab. Lalu kita bahas kenapa sih ini semua penting, dan di akhir kita akan sampai pada satu pilihan yang jujur saja cukup menantang. Oke, kita masuk bagian pertama, pertanyaan sentral. Sebelum kita bahas yang rumit-rumit, kita mulai dari hal yang paling umum dulu. Coba deh kalau kita tanya orang di jalan, siapa itu Yesus? Kira-kira jawaban apa yang paling sering kita dengar? Betul kan? Kebanyakan akan bilang, dia seorang nabi, guru moral yang hebat, atau orang yang sangat soleh. Dan ini pandangan yang sangat wajar dan dihormati banyak orang. Tapi, disinilah masalahnya mulai muncul. Alkitab, sebagai sumber utamanya, justru melukiskan gambaran yang jauh lebih radikal. Dikatakan kalau Yesus sendiri mengklaim sesuatu yang jauh-jauh lebih besar dari semua gelar itu. Lanjut ke bagian 2, lebih dari seorang guru. Nah, di sini argumennya jadi seru banget. Gimana kalau ternyata kita nggak bisa begitu saja melabeli dia sebagai guru yang baik? Gimana kalau klaim yang dia buat tentang dirinya sendiri justru menutup pintu untuk pilihan yang paling nyaman itu? Seorang penulis terkenal, C.S. Lewis, merumuskan sebuah dilema yang sangat kuat. Dia bilang, kita ini nggak bisa enak-enak aja menempatkan Yesus di kategori guru moral yang agung. Kenapa? Karena menurut Lewis, klaim-klaim Yesus tentang dirinya sendiri itu memaksa kita untuk membuat pilihan yang jauh lebih tajam. Nah, ini dia trilema yang terkenal dari C.S. Lewis itu. Jadi katanya pilihannya cuma 3. Pertama, dia seorang pendusta. Artinya, dia tahu persis dia bukan Tuhan, tapi sengaja menipu semua orang. Bisa dibilang ini kebohongan terbesar dalam sejarah. Pilihan kedua, dia orang gila. Dia benar-benar percaya dirinya Tuhan, padahal bukan. Louis bahkan dengan santai menyamakannya dengan orang yang percaya dirinya telur rebus. Atau pilihan ketiga, dia adalah Tuhan. Dia memang seperti yang ia katakan. Coba perhatikan, menurut Louis, satu-satunya pilihan yang justru nggak masuk akal adalah menganggapnya cuma guru moral yang hebat. Kenapa? Ya karena seorang guru moral yang hebat nggak akan berbohong sebesar itu atau punya delusi sehebat itu. Sekarang, mungkin Anda bertanya, apa sih dasarnya argumen Louis ini? Nah, mari kita lihat, apa sebenarnya yang Yesus katakan menurut Alkitab sampai bisa memicu dilema seperti ini. Ini nih salah satu pernyataannya yang paling terkenal. Aku dan Bapa adalah satu. Buat kita yang hidup di zaman sekarang ini mungkin kedengarannya seperti ya satu tujuan, satu visi gitu kan. Tapi konteks saat itu sangat-sangat penting. Bagaimana para pendengarnya waktu itu menafsirkan kata-kata ini? Reaksi mereka, wah jelas dan keras sekali. Mereka langsung menuduhnya melakukan penghujatan. Kenapa? Karena bagi mereka, dia baru saja menyamakan dirinya dengan Allah. Dan yang menarik, Yesus tidak pernah meralat atau bilang, bukan itu maksud saya. Diamnya menurut argumen ini adalah sebuah penegasan. Ini contoh lain yang luar biasa kuat. Dengan bilang, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus bukan cuma mengklaim sudah hidup sebelum Abraham. Dia mengklaim eksistensi yang abadi, sesuatu yang ya hanya milik Tuhan. Dan sekali lagi, lihat reaksinya. Ini bukan perdebatan biasa di kedai kopi. Mereka langsung ambil batu, siap untuk mengeksekusinya di tempat. Hukuman untuk penghujatan dalam hukum mereka waktu itu adalah dirajam. Reaksi se-ekstrem ini menunjukkan betapa seriusnya mereka memahami kata-kata Yesus. Ternyata ada lapisan makna yang lebih dalam lagi di sini. Ketika Yesus bilang, "Aku adalah," itu bukan frasa biasa. Bagi pendengar Yahudi saat itu, frasa itu akan langsung mengingatkan mereka pada momen paling sakral di Perjanjian Lama. Ingat kan, waktu Tuhan menyatakan nama ilahinya kepada Musa dari semak yang terbakar? Nama itu adalah Aku Adalah. Jadi, pada dasarnya, Yesus sedang menggunakan nama Tuhan untuk dirinya sendiri. Dan ternyata, klaim ini bukan cuma datang dari Yesus seorang. Coba lihat bagaimana orang-orang terdekatnya akhirnya memahami siapa dia. Thomas, yang tadinya ragu, begitu melihatnya bangkit, dia langsung berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Para rasul seperti Paulus dan Petrus juga dengan jelas menyebutnya Allah.
Bahkan, argumen ini menunjukkan bahwa Perjanjian Lama sendiri sudah menubuatkan kedatangannya sebagai Allah yang perkasa. Jadi, ini adalah kesimpulan yang menyebar di antara para pengikutnya. Oke, kita masuk ke bagian 4. Mengapa ini penting? Kita sudah lihat klaimnya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, terus kenapa? Kenapa ini jadi penting? Apa bedanya sih kalau dia Tuhan atau hanya seorang guru yang luar biasa baik? Nah, disinilah letak inti teologi Kristen menurut sumber ini. Gampangnya begini, Yesus haruslah manusia supaya bisa mati secara fisik di kayu salib. Tapi, pada saat yang sama, ia juga haruslah Allah supaya kematiannya itu punya nilai yang tak terbatas, cukup untuk membayar hutang dosa seluruh umat manusia. Kalau dia cuma manusia biasa, kematiannya ya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi, keilahiannya itulah yang memberikan kuasa penebusan pada pengorbanannya. Keilahiannya ini juga yang memberi bobot pada klaim seperti ini. Coba deh kita bayangin ada manusia biasa yang bilang, "Akulah satu-satunya jalan menuju Tuhan." Kedengerannya sombong sekali kan? Tapi kalau yang mengatakan itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, maka pernyataan itu bukan lagi sebuah arogansi, melainkan sebuah petunjuk, sebuah undangan. Bagian terakhir, pilihan yang tersisa. Jadi, setelah kita lihat klaimnya, reaksi orang-orang di sekitarnya, dan kenapa itu semua penting, kita sekarang kembali lagi ke titik awal, ke dilema yang tadi diajukan di depan. Ini dia kesimpulan dari argumen tersebut. Pilihan yang paling aman, paling nyaman, yaitu menganggap Yesus hanya seorang guru yang baik, justru menjadi pilihan yang paling tidak mungkin. Klaimnya terlalu ekstrim, terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam kotak yang rapi itu. Pilihan itu seakan-akan hancur karena beban dari klaimnya sendiri. Jadi, kita pun kembali pada 3 pilihan tajam dari C.S. Lewis, pendusta, orang gila, atau Tuhan. Argumen ini pada dasarnya memaksa kita untuk tidak bisa bersikap netral. Kita seolah-olah dipaksa untuk memilih. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda percaya Yesus itu ada, tapi siapakah Yesus Kristus bagi Anda?